Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS, Kita Tidak Sendiri. Di episode kali ini kita akan bercerita tentang cerita hidup atau kisah dari sosok kuntilanak merah yang kita temui di kafe, salah satu kafe di Bogor tepatnya. Tapi kita nggak bisa spill namanya ya. Kenapa kita bisa temukan si kuntilanak merah itu? Karena di kafe itu, di sekitaran kafe itu banyak pohon-pohon besar yang rindang ya Teh ya. Betul. Jadi kan gelap ya Teh ya. Jadi memang tempatnya dia, tempatnya ternyaman dia. Kita langsung dengarkan aja kisah dari kuntilanak merah ini. Cekidot. Jadi gini ya, kita kan udah menghilangkan yang adegan per adegan di imajinasi kalian gitu ya. Jadi kalau sekarang nih gue akan mengajak kalian berimajinasi dengan cara kalian sendiri, tapi penyampaiannya semoga sih bisa bikin kalian tuh jadi oh kayak gitu. Jadi imajinasi kalian tuh jadi liar gitu jalan. Imajinasi kalian nyampe dan juga feeling kalian ngedengerin cerita kita tuh nyampe juga. Betul. Jadi Alkisah nih ya. Alkisah ada seorang perempuan bernama Sri Astuti. Nah, Mbak Sri Astuti ini itu hidupnya di era tahun 70-an, jadi nggak terlalu jauh. Di era 70-an tuh berarti kalau masih hidup usianya 40 ke atas lah ya. Iya. Iya, 50-an lah mungkin. Ya kan 50 masih 40 ke atas kan? Gitulah pokoknya. Di usia segitu Mbak Sri Astuti ini tuh sebenarnya bukan orang Bogor, tapi dia tuh pendatang. Cuma dia nggak jelasin nih di manakah kampung halaman aku gitu, dia nggak mau jelasin. Nah, jadi Mbak Sri Astuti ini tuh meninggal dalam keadaan gantung diri, tapi bayinya itu masih menggantung posisinya. Dia gantung diri dengan bayi yang sudah dia lahirkan tapi menggantung. Iya, tapi bayinya juga belum sempurna nih. Jadi kayak gini, si bayi terlilit tali pusar ibunya di bagian. Jadi ini lantai nih, ini lantai. Ini bayinya di sini terlilit tali pusar. Posisi ibunya pun lagi gantung diri. Ya. Jadi ini ada dua nyawa yang sedang meregang nih di situ. Ya kayak gitu ya posisinya. Kalian mengerti kan betapa sadisnya itu sebenarnya ya. Kok bisa gitu? Karena Mbak Sri Astuti ini mikirnya tuh, wah ini tuh tidak bisa nih, aku nggak ada jalan keluar lain. Kayaknya harus dengan cara ini. Aku juga nggak sanggup lagi hidup dengan dosa yang harus aku tanggung. Sri nih hidupnya usianya masih muda banget, usianya 18 tahun. Jadi dia tuh merantau datang ke kota Bogor. Nah di situ dia tuh kerja menjaga kios gitu. Kios kayak kios kain lah, kain yang meteran gitulah ya. Tekstil. Iya kayak gitu. Nah dia nih ada menjalin kisah dengan tokoh sebelah nih, etnis Tionghoa. Menjalin kisah dengan Koko lah gitu, seorang Koko gitu. Nah si Koko ini tapi punya istri, punya anak. Nah anaknya itu usianya nggak beda jauh sama teteh ini, Teh Sri ini tuh nggak beda jauh. Sri usia 18 tahun, kalau anaknya si Koko ini tuh usianya 15 tahun. Jadi cuma beda 3 tahun aja. Menjalinlah suatu ikatan percintaan nih antara si Koko dan Sri. Tapi oonnya dia menjalin kisah itu di rumah si Kokonya. Jadi apes. Maksudnya tuh dia tinggal di situ apa bagaimana? Mungkin di rumahnya lagi kosong. Terus si Sri ini tuh dijemput mungkin sama si Kokonya, dan akhirnya dia datanglah ke rumah itu dan dia melakukan adegan 18 tahun ke atas. Nah, di situ ternyata anak yang paling besarnya pulang ke rumah. Dia buka pintu, dia lihat
ada perempuan tidur dan itu bukan ibunya. Jadi sudah selesai nih melakukan hubungannya, sudah selesai. Nah, di kamar mandi ada suara orang lagi mandi, berarti kan bapaknya. Nah, yang lagi tidur di kasur di kamar utama ini tuh adalah Sri. Buset. Otomatis murka lah ya di situ. Iya. Nah, si anak ini tuh bilang gini, jalan kayak gitu. Tuh akhirnya tuh dia turun tangga kan, jadi rumahnya tuh 2 lantai ya. Dia turun tangga, terus dia tuh nyari telepon, terus dia telepon ibunya, dan dia ngedenger anaknya tuh udah histeris teriak, katanya papi bawa perempuan itu tidur di kamar mami, kayak gitu, intinya kayak gitu. Dan ibunya shock kan, ibunya nyetir jemput anaknya yang paling kecil ini sekolah gitu. Akhirnya mereka nyampe rumah, terus si ibunya nggak nurunin dulu anaknya yang kedua, dia langsung lari, dia naik ke lantai 2, terus dia lihat di kamar utama udah nggak ada nih, suaminya udah nggak ada, terus si Srinya juga udah nggak ada. Dia akhirnya turun lagi ke bawah, anaknya lagi kayak bukan jongkok, aduh gua kan gendut ya jadi susah ya itunya, pokoknya kayak gini Put, tapi kan dengkulnya nggak bisa nyatu, intinya gue Dengkul ketemu dengkul terus agak gini. iya, jadi dia ngelipet gitu loh. Iya. Jadi ini ceritanya dengkul gua ya, jadi dia gini, nah gitu ceritanya. Oke. Nah udah kayak gitu, si anak ini tuh masuk ke lemari di bawah tangga. Oke. Jadi dia tuh ngumpet gitu di bawah tangga, tapi bukan yang ngumpet dari bapaknya sih, maksudnya kayak jijik, linglung, kesel, sedih gitu ngelihat kelakuan bapaknya. Tuh, biasanya awal mula trauma. Jadi dia masuk ke situ, terus dia nangis, terus mamahnya nanya, kok bisa begitu, kenapa? Coba mami tanya, sama Cece deh, kalau nggak salah dia manggilnya Cece. Kenapa Cece? Terus Cece-nya tuh kayak, ya pokoknya ada perempuan di kasur itu pokoknya. Nah si perempuan ini tuh nggak pakai baju kayaknya, soalnya nggak kelihatan bajunya ada di mana. Pokoknya kayak gitu, intinya tuh si Cece ini juga kayak bingung ngejelasin ke ibunya kan. Kemana papi, kemana, nggak tahu. Nggak ada mobil bapaknya, terus kayaknya mereka berdua tuh kabur. Iya. Kaburnya kemana? Kaburnya malah ke rumahnya si Sri. Gue nggak habis pikir, dia pulang ke rumahnya si Sri, terus mereka berdua jujur telah melakukan hubungan terlarang, dan keluarganya tuh bilang gini, ya kalau kayak gitu mah harus tetap tanggung jawab. Kata keluarga si Sri. Oke. Jadi kayak yang mendukung nih adanya pelaporan. Iya. Nggak apa-apa deh gitu, nikahin aja anak saya, kalau misalnya nanti dia kenapa-napa hamil, kita loh yang rugi, bukan kamu. Nah si kokonya tuh kayak yang ya udah iya, nikah aja, mau kapan nikahnya. Nah mereka tuh lupa kalau ternyata si koko ini tuh agamanya bukan agama muslim sama kayak si Sri ini gitu kan. Otomatis mereka akan bertemu pertentangan dari keluarganya si Koko. Pertama pertentangan agama, kedua juga status hubungan si Koko ini dengan si istrinya, yang dimana dia adalah suami orang. Itu keluarganya Sri itu nggak peduli. Yang penting nikah. Yang penting anaknya ditanggung jawab. Aduh ngap. Nah udah gitu Sri ini kayak udah kepedean. Jadi Sri ini sosoknya bukan baik hati ya, dia tuh jahat. Sri ini tuh kepedean, dia bilang, kapan kita akan nikah? Sekarang kita nggak usah kabur, lebih baik kita tuh ke rumah orang tua kamu. Nah si Koko ini tuh nurut. Mereka tuh nyamperin ke orang tuanya dari si Kokonya. Nggak taunya di dalam rumah itu udah ada istrinya, udah ada anak pertamanya sama anak keduanya. Dan situ tuh udah kumpul keluarga rame. Jadi di situ si Koko tuh malah dialah yang ngamuk. Ya itu ya, kalau dipikir-pikir ya pasti istrinya dulu yang ke situ nggak sih? Iya, buat ngaduin kelakuan anaknya. Iya. Dan dia tuh ngamuk si Kokonya kayak,
ya aku kan nggak mau kehilangan dia, aku udah cinta, aku udah nggak cinta sama dia lagi, maksudnya sama si istri yang pertamanya gitu. Terus keluarganya tuh kayak, nggak ada di keluarga kita ya yang menelantarkan anak dan istrinya demi perempuan lain. Apalagi mohon maaf gitu kan, maksudnya kalau istri pertamanya kan satu etnis ya. Kalau Sri ini kan orang Sunda nih. Jadi maksudnya itu udah mah etnis yang apa gimana ya, di luar etnis mereka. Terus dia adalah pelakor pula gitu. Jadi otomatis tidak ada yang setuju di keluarga itu kecuali ibunya. Ibunya si Koko. Kok bisa? Karena ibunya kayak sayang banget gitu sama anak laki-lakinya. Ibu set. Karena si Koko ini tuh anak pertama laki-laki. Jadi di mana yang membawa marga? Aduh, gua nggak ngerti nih ya masalah Tionghoa gini. Pokoknya dia kayak gitulah ya. Gitu, maaf ya kurang baca. Pokoknya intinya anak pertama ini di etnis Tionghoa itu amat sangat berharga banget gitu buat keturunan selanjutnya. Nah, si Koko ini bilang gini, aku janji kalau misalnya lahir anakku laki-laki akan aku serahkan ke keluarga. Maksudnya tuh untuk menjalankan bisnis yang turun-temurun gitu. Karena kan anak pertamanya si Koko ini perempuan gitu. Jadi menurut si Koko ini tuh kurang kuat. Oke. Dan si Sri itu kayak yang, lo kan baru ngejalanin hubungan sekali ya. Iya. Kepedean itu bakal jadi, tau gak lo? Gue juga bingung gitu sama si Sri. Dan si Sri tuh bilang gini, tenang aja meme. Jadi manggil meme gitu, manggilnya ke itunya gitu. Tenang aja meme, pokoknya ini pasti anak laki-laki kayak gitu. Nah, sekeluarga itu tuh kayak gitu, kayak apa sih gitu. Jadi Pada gini, ini ya mencemooh ya. cuma kalau misalnya kita lihat dari mata laki-laki nih ya, istri pertamanya tuh badannya buah dadanya nggak terlalu besar, bagian pinggul bokongnya juga nggak besar. Nah, kalau si Teteh Sri ini tuh kayak bahenol gitu. Tabrut. Jadi meren gitu ya, si Kokonya tuh kayak ya gitu akhirnya ya, kalau misalnya gue lihat juga kayak oh iya gitu, karena mungkin dari badannya juga mungkin si Kokonya jadi tergiur atau gimana. Intinya mah emang kampret aja emang si Kokonya. Emang si Teteh Srinya mon. Makanya cuma ya emang jalang aja anjay. Itu mah dia kan berhubungan malah di rumah, di kasur istrinya gitu. Di kasur, di spray, di bantal yang sama. Jadi si istrinya tuh di situ kalau bahasa Sundanya kan kokosodan ya, gue bingung ngejelasin bahasa Indonesianya apa ya. Gagayahan. Lebih parah anjay. Apa ya teh kok soda pokoknya emang gini-gini kan. Nah ya gitulah pokoknya. Nanti adegannya dari Mbak Puput ya. Adegannya pokoknya kokosodan si istrinya si Kokonya. Terus dia garuk-garuk, bukan garuk-garuk, kayak mukul-mukul kepalanya, mukul dadanya, kayak gitulah. Intinya kayak nggak terima gitu dengan musibah ini. Dan itu anaknya ngelihat. Iya, ngelihat, anaknya yang perempuan juga ngelihat, yang laki-laki ngelihat. Nah si istrinya tuh kayak yang megang kipas sambil kayak jadi dia tuh terus udah kejadian itu kan si Koko ini akhirnya nempatin satu rumah. Nggak paham nih maksudnya rumahnya emang dia punya 2 rumah atau memang ngontrak atau gimana, tapi rumahnya bagus. Terus khas zaman dulu yang cerminnya melengkung warna biru atau hijau gitu, yang rumah putih besar gitu. Nah kayak gitulah rumahnya. Nah si istrinya tuh kayak orang seakan-akan dia tuh hamil gede, padahal kan nggak tahu itu hamil apa enggak. Jadi kayak aduh aku mah nggak mau capek-capek, tapi di mata dia tuh kayak yang udah hamil gede tuh, nggak, jadi kayak jalan tuh kayak padahal mah yang ada, padahal mah nggak tahu, belum tes pack juga. Ibu set. Dia tuh jadi seakan-akan kayak gitu, dan si Kokonya tuh mengiyakan kelakuan si Sri ini. Jadi kayak oh iya kamu nggak boleh capek-capek, kamu gak usah ke toko. Nah jadi gini, si Sri ini jadi menemani si Koko untuk ngurusin si tokonya dia. Jadi yang tadinya dia sebagai
pekerja di toko sebelah gitu ya. Nah sekarang dia jadi nyonya nih di toko sebelahnya lagi gitu, dia resign. Cek toko sebelah. Nah si istrinya juga mempertahankan posisi dia sebagai istri yang punya. Jadi di situ tuh ada 2 istri, Nyonya. iya. Yang satu nyonya beneran, yang satu Nyonya-nyonyaan. kayak gitu, madunya gitu kan di situ. Tapi yang gayanya paling ngeselin tuh bukan si nyonya beneran, malah si nyonya KW yang paling ngeselin. Nah si Mbak Sri ini, si Teh Sri ini, pokoknya dia tuh kayak nyuruh merintah semua pekerjanya, sampai si pekerjanya itu kayak ngejailin dia. Jadi kan dia tuh kan pengen minta bikinin aku teh manis ya, kayak gitu. Tapi jangan terlalu manis ya gitu aja gitu. Terus akhirnya dibikinin nih. Nah temennya ini kan lagi ribet nih ngurusin, ada yang ngurusin kerjaan, terus ada yang bikin makan siang. Nah lagi bikin sambal, jadi dia ngeginiin si sambal digini nih, terus dipeperin, kan dia minum, ini kok pedas banget, ini mah pedas banget kayak gitu. Terus semuanya di situ malah kayak, enggak, kita minum biasa aja, nggak pedas kok. Nanti lain kali kalau misalnya mau ngerebus cabai jangan di satu panci yang sama-sama rebus air dong, kata si istrinya kayak gitu. Jadi semua karyawan tuh kayak yang Idih najis. kayak gitu, rempong banget. Terus dia tuh kayak gini, ini masih ada debunya. Nanti tuh kayak iya diberesin, pokoknya ngeselin. Terus kan kalau misalnya di toko kain itu kan banyak kain percanya. Ya. Nah biasanya kalau owner dia tuh kayak ibu si nyonya yang asli itu nggak apa-apa nih dibawa pulang Sama karyawan. soalnya kan karyawan kadang ada yang jual buat ke tempat boneka gitu, buat Iya. atau ke buat apa sih, ada pengepulnya kain perca kayak gitu, ada buat tambah-tambahan si karyawan. Kalau sama dia jangan ya, kalian datang ke sini tangan kosong, pulang pun harus tangan kosong ya, ingat di situ kayak intinya kayak gitu. Nah terus si semuanya karyawan itu jadi kayak nggak ada uang tambahan lagi kan di situ, jadi kerjanya tuh jadi kayak yang males-malesan. Jadi males nawarin kain yang bagus, jadi omsetnya otomatis kan menurun. Ya. Jadi kenapa omset menaik? Karena kan si karyawan kadang gini, kayak gue misalnya datang, kucuk, aku mau bikin baju kebaya dengan terus ini lucu nih bahan kainnya yang ini, terus nanti kan dari karyawan tuh kayak jangan yang ini, lebih baik yang ini, lebih bagus. Jadi kan penjualan meningkat ya, karena ini kan ngelihat si Serinya kayak gitu, jadi kayak ditawarinnya malah yang murah-murah. Jadi otomatis kan gini, jatuh lah usahanya. Nah terus semua karyawannya ini tuh setiap istirahat tuh malah nyamperin si nyonya yang aslinya gitu, buat kayak, nyonya ini gimana nih, nyonya jadi ibu, ini gimana nih kita mah kalau misalnya ibu mau buka lagi juga kita ikut ibu aja. Nah akhirnya si ibu karena didesak kayak gitu sama karyawannya, dia jadi mikir, oh iya apa aku buka aja ya gitu. Iya. Buka bener, si ibunya di seberang toko banget. Aku kira di sebelah lagi. Cek toko sebelahnya lagi. Enggak, dia buka di seberangnya. Jadi itu tuh posisinya jadi pada panas, tau gak lo, keluarganya tuh makin manas-manasin si Koko yang udah hilang arah. Ditambah lagi si keluarga itu makin kesel karena si cewek ini, si Sri ini tuh menyingkirkan semua foto-foto anaknya, maksudnya kayak Cici sama anaknya yang cowok, dan juga istrinya di rumah utama. Jadi si istri pertama itu diminta untuk nempatin rumah dia yang sebelumnya. Yang kata gue nggak tahu itu rumah ngontrak apa emang mereka udah nyediain rumah gitu, nggak tahu. Nah jadi sekarang si istri pertama dan juga kedua anaknya ditaruh di situ. Di rumah utama si Sri lah di situ bernaung, dia pajang foto-foto dia yang norak itu. Pokoknya udah ngeselin banget itu si Sri. Boleh dikasih contoh noraknya tuh kayak gimana? Iya, dia tuh pengen jadi kayak keluarga Chinese gitu ya. Terus dia pakai baju tuh terbuka banget tuh nggak lo? Kayak baju-baju you can see gitu, tank top, terus pakai dress dengan emas-emas yang gocak berinong gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Terus warnanya selalu gonjreng, nabrak-nabrak. Jadi kayak silau gitu. Nah,
Itu tuh bikin tetangga tuh nggak nyaman, kayak emang kamu udah nikah kok kita nggak diundang, nanti aku nikah kok kalau aku udah ngelahirin. Padahal mah itu bener-bener belum ditespek, tapi dia udah yakin usia kehamilan anak kita udah 3 bulan katanya. Nah si kokonya nih akhirnya gini, ya udah kamu tespek dong, aku pengen tahu jelas nih kamu beneran hamil atau enggak. Nah dia kan akhirnya ngetes nih besokannya, pas dia ngetes negatif. Mampus lu. Nah terus dia bikin seolah-olah dia tuh keguguran. Ini aja sih ya, Playing victim banget. pokoknya dia tuh kayak aku jatuh tergelinding dari tangga. Tergelinding. Ya maksudnya kayak gitu loh, ting 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 kayak gitu. Terus perutnya tuh nabrak vas bunga sampai pecah. Dia tuh kan nelpon, jadi dia pakai telepon rumahnya yang nggak ada kabelnya. Jadi pas dia aku nabrak ini vas bunga, aku nabrak jempreng gitu tuh nggak lo. Jadi kayak aku itu, terus akhirnya suaminya tuh pulang kayak, jadi dia tuh udah nyiapin semua peralatan ngeselinnya dia itu, karena dia kan nggak ada pembantu ya. Karena baru ninggalin rumah itu belum sebulan, jadi rumah udah berantakan dengan ininya dia. Dan si Koko tuh percaya kalau dia tuh habis keguguran. Terus dari situ dia rajin lah tuh melakukan itu, Biar dapat keturunan. iya. Tapi terus si Kokonya bilang gini, tapi kayaknya kita nikah dulu deh. Nikah dulu. Jadi udah seminggu rajin, terus si Kokonya malah minta nikah dulu. Dan akhirnya si Teh Sri ini tuh murtad, masuk ke agama si Koko. Dia meninggalkan agamanya untuk ikut si Koko, dan akhirnya dia menikah dengan kepercayaannya si Koko ini kan gitu, dengan adat dan budayanya. Jadi kan istrinya harus bercerai dengan si Koko. Jadi istrinya nggak dapat apa-apa. Nah udah gitu menikah nih, mereka menikah dan akhirnya hamil. Beneran nih hamilnya. Jadi ternyata kayaknya nungguin disahin dulu kayaknya. Beneran hamil, terus di usia kehamilan yang lumayan, yang udah gini banget gitu. Di situ dia tuh bilang gini, kalau misalnya anaknya bukan laki-laki gimana ya. Jadi tiba-tiba dia ada rasa ketakutan gitu loh. Kata dia gini, nggak mungkin, pasti anaknya perempuan. Nah mereka tuh punya, kalau misalnya orang Jawa kan primbon. Nah kalau di etnis itu mereka tuh punya juga perhitungan, kalau misalnya hamilnya di bulan apa, nanti lahirnya di bulan apa. Pokoknya ada perhitungannya deh. Pasti nanti anaknya laki-laki atau perempuan, mereka udah tahu itu anaknya pasti laki-laki katanya, kayak gitu. Nah udah gitu, oh ya udah iya katanya. Dia pede dengan itu. Nah akhirnya ketemulah apesnya. Dia baru buka pintu, ada nyonya tuan rumah yang sebenar-benarnya nyonya bugil di ruang tamu, dan juga si Kokonya. Kokonya selingkuh lagi. Sama mantan istrinya. Jadi dia langsung frustasi, dia pukul perutnya, terus dia cekik si Kokonya. Kamu tuh gimana sih? Emang kamu mah sukanya sama yang selingkuhan? Aku kamu nikahin terus kamu malah suka sama selingkuhan kamu, yang dimana dia adalah istri kamu dan aku adalah selingkuhannya. Indosiar. Iya. Pokoknya kayak gitu ya, intinya dia murka. Terus si Kokonya tuh kayak nggak bisa ngomong gitu, sampai ke dia tuh kan ada sofa, ada bantal sofa kayak gini ya. Terus si Kokonya kan udah berhasil cekik kan, masih langsung ditutup sama si Astutinya. Nah si istri pertamanya tuh nyoba buat lepasin gitu, tapi kan dia nggak pakai baju ya, jadi kayak yang lepasin aduh gitu. jadi rempong sendiri. Dan akhirnya si Koko tuh menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Itu kan tenaga si Koko tuh cowok ya, tapi nggak bisa buat ngelawan si Sri. Mungkin karena dia udah sewot banget kali. Gimana sih orang kalau kesetanan kan beda, mau cewek mau cowok. Terus kan si Kokonya juga udah lemes karena habis dicekik ya. Iya, pokoknya udah beda lah kalau udah emosi gitu. Apalagi kan ini posisi dia tuh mikir gini, kalau misalnya dia balikan lagi sama istrinya,
gue nggak punya apa-apa. Ditambah gue lagi hamil, lagi susah payah. Terus kalau misalnya nanti ngelahirin tanpa ada si Koko nanti gimana? Pokoknya dia yang ada di otak dia tuh keluarganya, harta, tahta, kayak gitulah intinya ya. Terus usaha-usaha yang sedang dia kelola, yang dia rebut lah dari istri pertamanya. Nah udah gitu pada saat meninggal dia kan gini ya, di sebelahnya si Koko kayak gitu. Nah si istrinya tuh kayak gini, kamu nih gimana sih? Lah dia kan jadinya mati. Kamu tuh harusnya mikir, kamu tuh lagi hamil. Siapa nanti bapaknya? Kak, kamu nggak usah deh ngomong-ngomong kayak gitu. Pakai dulu tuh baju. Kata si istrinya. Akhirnya dia pakai baju kan sambil ngoceh. Kamu nih nggak mikir panjang. Aku tuh kayak gini tuh demi anak-anak katanya. Jadi karena si Koko ini tuh kan dilarang banget buat ngasih uang ke mantan istrinya sama si Sri. Jadi dia tuh jadi seakan-akan kayak aku nih jadi kayak pelacur nyamperin suami orang. Yang penting anak-anakku tetap dikasih tanggung jawab sama bapaknya. Jadi intinya tuh kayak gitu. Nah si Koko tuh tipikal yang ya kamu kan dulu juga dulu juga kamu kan istri aku. Pokoknya kayak gitu. Jadi emang si perayu aja, emang si Kokonya perayu gitu. Nah mereka berdua tuh jadi kayak duduk, so akhirnya mereka tuh mikir kayak ini tuh kita harus kubur apa kita harus laporin ke polisi. Gendeng kamu, kata si istrinya. Kalau kamu laporin polisi, aku masuk penjara. Anak aku gimana, kayak gitu. Aku kan nggak salah gimana, kamu ada zina di situ, kamu juga zina, jadi kayak yang berantem. Tapi di situ mereka berdua mikir kayak, ya udah kita harus kubur. Di mana? Ya di mana ya, katanya. Jadi akhirnya digusur nih, si Kokonya digusur ke belakang rumahnya, dimasukin ke sumur. Bukan sumur kering juga itu, sumur emang sumur dipakai, Sumur aktif ya? bukan yang kering jadi seakan-akan itu sumur itu dipersiapkan. Enggak, anjay, itu enggak gitu. Emang itu sumur bener-bener dipakai dan ada pompa airnya gitu di situ. Nah akhirnya dimasukin lah ke situ, ditutup lah sama kayak apa sih, kayak asbes gitu Atasnya ya? pokoknya ditutup kayak gitulah. Nah udah gitu katanya gini, ini nggak bisa lama-lama nih kayak gini, nggak apa-apa nanti kita copot aja pompa airnya. Terus mereka tuh mikir gini, apa kita jual aja rumahnya, Bagi dua hasilnya? Iya, kita jual, tapi itu sumur itu harus kita tutup dulu. Ya gampang lah itu. Jadi mereka tuh berdua kong-kalingkong buat beli karungan tanah gitu, tapi bukan dari material, tapi dari toko tanaman. Jadi mereka berangkat nih bawa satu mobil, beli, jadi dicicil. Iya. Jadi itu tuh sampai beberapa bulan baru bener-bener ketutup Si sumurnya. Iya. Jadi biar nggak curiga kayaknya. Terus si pompa air juga dipindahin dan akhirnya mereka pakai air yang dari pemerintah itu ya, yang PDAM itu. Nah, terus udah gitu mereka jual. Si rumahnya. Si rumahnya dijual dan si yang bekas sumur itu mereka tanamin pohon. Jadi orang tuh nggak ada yang nyangka kalau itu tuh bekas sumur. Dan mereka tuh bilang nggak ada jalur air selain dari air pam ini gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Nah setelah istri pertama dan juga istri kedua ini kong-kalingkong untuk mengubur dengan tanah yang dia beli sekarung-karung kecil ini, mereka ini kan pulang ke rumah istri pertama. Jadi si Mbak Sri ini tuh, Teteh Sri ini tuh tinggal di rumah istri pertamanya Bareng. karena kan dia bingung dong mau kemana gitu. Keluarganya nggak nerima? Nggak tahu, dia nggak lebih milih buat nggak pulang ke rumahnya. Oke. Dan akhirnya si pertama itu masih baik hati, dia bilang gini, toko itu kamu yang urus aja, saya juga punya toko lain gitu. Ibu set. Kecuali si rumah itu nanti pas dijual bukan hak kamu, bukan hak saya juga, itu hak anak-anak. Kayak kendaraan ya udah masing-masing aja gitu. Maksudnya dia juga kan dikasih kendaraan sama suaminya gitu kan, sama almarhum suaminya, udah itu pakai gitu. Nah terus istri pertamanya ini tuh kan dia menjalin hubungan lagi nih dengan laki-laki lain dan bos baik hati sampai akhirnya dia pindah.
Jadi di rumah yang itu tuh dia sendirian nih si Teh Sri ini tuh. Nah disitulah pecahlah kepala dia nih di sini. Jadi dia ngerasa kayak gue kalah. Laki gue meninggal, terus si perempuan itu dapat yang lebih kaya lagi dari si Koko. Terus dia dapat rumah yang lebih bagus lagi, dapat mobil yang lebih bagus lagi, sedangkan gue harus tinggal sendirian di sini. Terus dan menjadi tersangka pembunuhan istilahnya. Nanti anak gue lahir nggak punya bapak. Terus gue juga harus banting tulang ngurusin toko di mana semua karyawannya udah pada cabut, pada resign dan pada kerja sama si istri pertama kan. Iya. Jadi dia sendirian ngurusin tokonya. Jadi dia ngerasa kayaknya wah gue kalah. Dalam segala aspek gue kalah gitu. Frustasi. Dia bundir lah tuh di situ. Tapi bundirnya nggak di rumah itu. Jadi dia tuh nulis wasiat kalau si rumah itu dan juga ada satu kendaraan di garasi mobil itu untuk keluarganya, maksudnya untuk ayah dan ibunya di kampungnya gitu. Nah dia berangkat tuh nggak pakai mobil dia pakai taksi. Zaman dulu belum ada ya yang taksi online gitu, belum ada. Jadi dia pakai taksi biasa. Terus di situ ada kayak kebun gitu. Dia lebih milih untuk gantung diri gitu ya. Tapi sebelum gantung diri itu karena memang udah bulannya dia melahirkan. Jadi dia melahirkan di bawah pohon. Tapi karena emang niatnya bukan untuk ngurusin si anak itu sampai anak itu dewasa gitu ya. Jadi saat anaknya masih nangis teriak-teriak terus terlilit tali pusar gitu. Nah si anaknya itu nggak bisa yang kayak teriak seperti anak normal gitu. Jadi cuma kayak gitu-gitu doang tuh nggak. Jadi mungkin karena ini kali ya, maksudnya belum lepas kali si tali pusarnya masih kelilit di leher. Jadi si ibunya keburu naik tangga, terus akhirnya dia bundir di situ. Jadi menggantung nih si anak dan juga si ibu. Nah mereka nih di masa yang sekarang nih mereka berdua nih. Berdua, tapi bukan si bayi ini. Jadi dia tuh kayak tuyul gitu loh maksudnya. Udah agak gede maksudnya. Jadi bukan bayi yang baru dia lahirin gitu kan. Itu udah pasti di surga lah ya gitu. Iya. Nah, ini menjadi kayak tuyul gitu. Jadi badannya kecil banget kayak bayi, badannya tapi palanya gede banget. Itu karena apa ya? Apa karena anak haram? Nggak tahu. Enggak tapi sih, kan, kalau si bayi mah emang udah nggak ada di situ. Jadi dia tuh kayaknya ngambil hantu lagi yang sejenis yang bisa maksudnya masih kecil gitu. Hantu-hantu yang masih kecil sama dia diambil. Iya sih. Kalau kan si anak bukan anak haram ya, kan nikah dulu ya. Iya ya. Jadi bukan berhubungan yang dia gendong anak, itu anak dia yang lagi dia gantung gitu, enggak. Itu tuh udah beda lagi. Nah soalnya kenapa bisa bilang itu, karena si bayinya tuh aneh gitu loh. Bukan bayi bagus gitu, aneh tuh bayinya yang sama si teteh ya. Iya, jadi kalau lagi nggak digendong sama si teteh, misalnya si bayinya tuh udah ditaruh aja gitu ya di tanah gitu, lari si bayinya. Jadi gimana ya, kayak gitu lah ngeselin. Tapi sama Mbak Mer kekuatan mana nih? Kekuatan Mbak Mer, kalau Mbak Mer mah kan ini ya, maksudnya kayak powerful gitu. Kalau dia lebih ke jahil, jahat, galak gitu aja. Gua bingung, dia kan hamil ya, tapi masuknya kuntilanak. Gua kira masuknya ke sundel bolong. Nggak tahu. Mungkin karena udah keluar kali ya. Tapi nggak juga ya, harusnya kan tetap jadi sundel bolong. Tapi nggak tahu deh. Dia merah dan perutnya nggak bolong. Tapi dia ngurusin anak-anak kecil gitu. Tapi cuma satu sih. Dan si anak kecilnya juga mukanya tua gitu. Subscribe. Ya, kayak gitu cerita dari kita. Ya, itulah cerita dari bukan Mbak ya, salah. Teteh Sri ya. Sri Astuti. Berarti itu kemungkinan bundirnya di kafe yang kita datangin bukan? Nggak tahu, mungkin aja, mungkin nggak tahu. Iya ya, soalnya kan sekelilingnya juga kebun, gede-gede lagi pohonnya. Kadang soalnya gini, orang meninggal di situ nih, misalnya di bangunan A. Nah belum tentu juga si setan itu dulu meninggal di bangunan A. Bisa juga kan berkeliaran ya? Iya.
Habis berkeliaran, diam deh di situ. Menetap dia. Iya, begitu. Teman-teman jangan lupa subscribe. Jangan lupa apa? Subscribe. Ya, begitulah cerita dari Teteh Sri. Ya, di mana-mana jadi pelakor tetap salah sih ya. Apalagi sampai ingin memiliki yang bukan haknya. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya yang baik dari cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan komen di channel kita.